di KDPM 1 sudah dipelajari. Kalau imunisasi, misalnya kita memberikan imunisasi BCG berarti dengan teknik subkutan. Subkutan. Berarti berapa derajat? 45. Nah, kalau yang 90 derajat apa? Muskular. Jadi memang teknik penyuntikan ini tetap harus belajar lagi, dan kalau pada anak tetap dipakai teknik-teknik pemberian obat, tapi pada imunisasi misalnya ya, kemudian imunisasi mau itu imunisasi BCG atau imunisasi hepatitis, nah itu biasanya dilakukan teknik subkutan atau IM-nya. Kemudian pada skin test, pada kemarin kan kita mempelajari TB paru gitu ya, kita akan melihat mantuk tes. Di mantuk tes apakah sama itu pelaksanaannya dengan skin test. Jadi seperti skin test dilakukan di mana? Tekniknya apa? Kutan. Di bawah kulit. Berapa derajat? 15 sampai 10. Nah, jadi itulah teknik-teknik yang pemberian obat yang diberikan kepada anak. Sama halnya dengan teknik pemberian obat topikal, misalnya obat salep, kemudian juga obat oral dengan dipuyer, itu sama. Obat sirup itu juga, hanya saja sekarang sudah ada pilihan juga apakah obatnya mau diminum satu persatu atau dicampur, itu juga ada gitu ya. Jadi itu cara kita atau cara perawat nanti dalam memberikan asuhan perawatan atau pelayanan perawatan kepada pasien. Itu kalau prosedur pemberian obat. Kemudian ada transfusi darah. Transfusi darah untuk SOP-nya kita mengikuti SOP dari rumah sakit gitu ya. Tapi untuk pelaksanaannya biasanya nanti kita mengganti. Jadi dibilas dulu biasanya ya. Setelah dibilas dengan cairan NaCl gitu kan, nah baru nanti diberikan satu kolor, misalnya satu kolor darah. Nah itu dimasukkan lewat jalur infus yang memang sudah terpasang gitu ya. Tinggal kita pastikan darahnya membeku, jalannya lancar atau tidak, kemudian terjadi pembekuan atau pengentalan atau tidak. Nah itu yang harus kita pantau. Dan darahnya masuk ke dalam pembuluh darah habis atau malah terjadi pembekuan, dan berapa lama itu yang harus dicatat. Itu kalau transfusi darah. Kemudian pada anak juga ada tes rempelit atau rempelit test. Itu adalah tes yang memang kita melihat apakah ada bintik-bintik merah pada klien yang didiagnosa suspek DBD. Ya, caranya bagaimana? Sudah belajar? Nanti akan belajar di KMB 1 kalau tidak salah. Tapi kalau di anak sama, kita ukur dulu tekanan darah, kita tentukan diastol dan sistolnya, kemudian dibagi dua ya, dibagi dua, misalnya 110/70. Jadi berapa totalnya? 180 ya kan. Kemudian kita pompa lagi dan kita tahan di angka 90. Tahan 10-15 menit. Kalau muncul bintik-bintik kemerahan, nah itu menandakan adanya atau anak terpapar virus demam itu ya. Itu ditambah juga dengan nanti hasil pemeriksaan lab MS-nya. Oke, itu penunjang. Itu untuk yang rempelit. Sekarang sebelum mahasiswa melakukan tes mandiri atau praktek mandiri tentang pemeriksaan fisik, kita pelajari dulu sedikit tentang fisioterapi dada. Sebentar, maaf. Sebelum fisioterapi dada, oksigen sama ya, teknik oksigenasi pada anak juga sama. Itu juga diberikan pada dewasa. Prinsip-prinsipnya sama. Nebu juga prinsipnya sama. Hanya saja ketika nebu anak akan rewel. Dan ada anak yang apalagi belum terbiasa di nebu, itu adalah sesuatu yang baru dan menimbulkan rasa takut dan tidak bisa memanage. Kan kalau di nebu dihisap ya Pak, dihirup saja uapnya ya Pak gitu ya, dihisap ya Kak gitu kalau pada anak yang usia remaja ke atas. Tapi pada bayi itu kan sulit gitu ya. Tapi jika bayinya menangis tapi dalam kondisi tenang, itu biarkan saja gitu, karena dengan menangis anak akan inhale dan exhale gitu ya. Tetapi kalau dia nangisnya gelisah, membuka-buka, nah ini yang harus kita lakukan pendekatan.
biasanya sih itu. Dan rata-rata anak-anak yang sudah mulai mengerti tentang tindakan keperawatan tapi takut usia-usia 4-5 tahun itu menolak untuk dinebu. Jadi bagaimana caranya kita untuk memberikan kepercayaan kepada anak agar mau dinebu? Gunakan teknik distraksi dan lain, gitu ya. Itu untuk oksigenasi dan nebulisasi. Nah, setelah nebu itu apalagi pada pasien-pasien dengan pneumonia gitu ya, itu akan sangat efektif sekali dan membantu sekali untuk mengeluarkan dahak jika kita lakukan fisioterapi dada, gitu ya. Nah, fisioterapi dada ini tugas perawat tidak Bu, gitu kan. Ada yang memang dilakukan oleh perawat, ada juga yang digunakan oleh fisioterapis, gitu ya. Tetapi tergantung kepada kita, jika kita ingin memberikan ini sebagai tindakan mandiri yang kita lakukan itu juga boleh, gitu ya. Oke, kalau kita lihat dari diagnosanya, ini bisa digunakan pada klien dengan berselang jalan nafas tidak efektif, gangguan pertukaran gas, dan gangguan ventilasi yang spontan. Nah, tahap prainteraksi ini kita cek proses terapi medik, sarung tangan, bengkok, isu, suplai oksigen jika perlu, dan sensation. Orientasi ini bisa dipahami ya. Tahap kerja, oke. Kita lihat dulu di poin 9. Di sini kita melihat status atau frekuensi napas, kedalaman napas, karakteristik sputum, dan bunyi napas tambahan. Apabila ada bunyi napas tambahan seperti rongki gitu ya, dan anak atau grok-grok gitu ya, itu harus kita dengarkan baik-baik apakah ada kedalaman pernapasannya seperti apa, dan lihat dinding otot pernapasannya apakah dengan menggunakan otot bantu pernapasan gitu ya. Kemudian posisikan pasien sesuai dengan area paru yang mengalami penumpukan sputum. Setelah kita lakukan auskultasi, maka kita bisa melihat biasanya kalau pada anak-anak itu kita akan sulit karena paru kiri dan kanannya itu masih kecil gitu ya, ukurannya tidak seperti orang dewasa. Jadi secara pendengaran itu kita masih menganggap rata ini penumpukannya gitu ya. Nah, di sini kalau kita ada bantal, boleh kita sanggah. Kita minta anak duduk dan anak memeluk bantal, atau disanggah dengan bantal boleh. Tapi jika kesulitan, kita boleh sambil memangku anak, gitu ya. Kita boleh memangku anak. Nah, diposisikan anak ini dengan tegak lurus seperti ini. Kalau ada bantal boleh. Jadi ada beberapa opsi ya. Kalau misalnya mau yang di belakang, boleh kita minta anak untuk memeluk bantal dan didekatkan ke perutnya, itu boleh begini ya. Ada juga yang jika memang dalam sekali pernapasannya, kita minta anak posisinya supin ya, menelungkup ya, menelungkup, dan kepalanya boleh ke atas, boleh miring kanan atau ke kiri, itu boleh ya. Tapi biasanya rata-rata lebih kebanyakan di mangku posisinya gitu ya. Kemudian di sini lakukan perkusi dengan posisi tangan ditampilkan atau ini, posisikan tangannya ya, seperti ini ya, cupping hand dengan menggunakan cupping hand. Nah, di sini poin 13, hindari perkusi pada tulang belakang, ginjal, payudara wanita, daerah sisi tulang rusuknya patah. Itu dilihat dulu kan, kita kalau mau melakukan fisioterapi pasti kan kita lihat dulu nih dinding dadanya dan dinding punggungnya seperti apa. Nah, kita coba lakukan dulu di sini. Oke. Ketika kita melakukan fisioterapi dada, ketika posisinya kita dudukkan seperti ini, kita lakukan cupping hand ya. Cupping hand ini dengan posisi tangan ditumpukan, dan upayakan anak ketika sedang bernafas atau inhalasi atau inhale. Jadi kita tepuk-tepuk di area belakang dulu boleh, atau kalau mau setelah di belakang, di depan juga boleh. Kemudian ketika anak akan melakukan ekshalasi atau berupaya untuk mengeluarkan dahak, maka kita lakukan vibrasi, diberikan gerakan gitu ya. Jadi ketika inhale kita minta yuk tarik nafas, tapi kalau pada bayi ini nggak bisa, jadi kebanyakan di inhale aja dulu, ditepuk-tepuk aja dulu sampai anak ini ada perasaan ingin batuk. Kan kita kalau lagi di atas motor pun ada getaran dededededed, pasti kan kita mau batuk kan rasanya gitu. Nah, jadi biarkan saja dulu sambil kita tepuk-tepuk, tapi sebelumnya kita
sesuaikan tenaga dengan rapuhnya bayi yang akan kita lakukan perfusi. Setelah bagian belakang lanjut ke bagian depan. Setelah itu ketika anak akan batuk baru kita vibrasi. Oke? Setelah kita vibrasi dan anak mengeluarkan dahak, kita minta anak untuk kita lap dan minta anak untuk minum air hangat, atau kalau bayi berikan ke ibunya dan diberikan susu. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Belum. Kalau belum, silakan untuk menghemat waktu, boleh langsung dibagi bayinya.